pusar dulu dari situ. Terus pas pusar kayak belok deh. Oh gitu. Oh karena nggak bisa langsung bantai pusar ya? Iya. Mau lihat deh. Nah, dan lu tahu ini fungsinya dia runcing apa ya? Ya buat nusuk badan gua. Hai. Gitu. Kita kasih solusi. Ucok. Wah. Ini Ucok ini pejuang kanker yang berhasil sembuh kanker gitu ya karena Allah, sampai akhirnya kini punya perusahaan minuman jelly paling dicari yang sekarang udah memiliki ratusan reseller, ribuan bahkan. Iya, kalau reseller mungkin ribuan udah. Wah, ngeri men. Gue pengen tahu cerita lo. Ini teman gue nih guys. Off airnya kita udah ngomong tadi ya, banyak cerita dulunya ngiranya bukan kanker sampai akhirnya divonis kanker stadium 4. Waktu itu dokternya ngomong stadium 4. Stadium 4 dan subhanallah atas izin Allah sembuh. Alhamdulillah. Dan waktu itu lu penghasilan masih ngebangun Meat Jelly? Iya, jadi gua sebelum kanker gua udah mulai bangun tuh. Cuma dulu namanya Jellysius dulu. Oke. Jellysius. Oke. Gitu. Nah, ketika lagi seru ngebangun ya gua kena kanker kayak gitu. Wah. Gitu. Itu duit ada banget. Ya belum dong, kan gue baru bangun deh. Wow. Belum. Berarti perjuangannya luar biasa. Ya luar biasa. Anda BPJS? BPJS. Kalau nggak pakai BPJS? Iya nggak tahu deh berapa, mungkin ratusan juta kali ya habis ya. Karena sekali kemo itu aja tuh biayanya mahal deh sebenarnya. Oh lu sempat kemo juga? Ya kemo dong pasti. Oh itu tuh kayak udah hal yang wajib dilakukan ya ketika kanker ya? Ya kalau standarnya seperti itu. Kalau lu kanker ya lu harus di kemo. Cuma kemo kan ada 2 jenis. Ada kemo yang dia diinfus gitu, obatnya masuk ke darah lu gitu. Ada yang dia disinar. Tergantung deh treatmentnya, nanti dokter lu yang ngasih apa ya, ngasih solusinya lah. Oke. Gitu. Dokter kasih solusi. Iya. Mantap. Sekarang dia dikasih solusi. Duduk di sini Ucok kasih solusi. Lu mau dipanggil Ucok apa Adi nih? Bebas deh ya. Ucok aja kali ya. Gue manggil sih Ucok. Ucok ya, Ucok. Iya kan kalau orang Bandung Ucok. Orang Sunda. Lebih halusnya lagi ya. Lebih ke Garut ya. Ya udah, coba kita lihat lagi bentar dong Meat Jelly. Ini kayaknya ibu-ibu mama yang suka naro di warung-warung atau mungkin depan sekolah pada tahu lah. Tahu dong Meat Jelly. Tahu. Viral bro. 13.000 followers minuman jelly paling dicari. Alhamdulillah. Iya kan? Coba lihat fitnya dong. Apakah ada pelanggaran syariatnya? Ini nggak ada, insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada ya. Ya kalau lewat ya namanya manusia lah. Iya bener. Gimana ya kan? Iya benar. Tapi berarti lu waktu kena kanker itu udah ngaji posisinya? Udah. Oke. Nanti ceritain ya. Awal mulanya lu terjadi penyakit itu datang, terus juga divonisnya malah bukan kanker, tapi ntar deh lu dengerin deh. Iya. Awalnya tuh ya dari Kang Urut kan? Iya, dari Kang Urut. Oke. Dari teman kita juga tuh, Kang Urut tuh. Nomor teleponnya tuh. Oh iya. Nanti ini seru nih guys. Ada ya kisah inspirasi yang insya Allah inspiratif banget ya buat teman-teman deh. Pejuang kanker akhirnya berhasil sembuh karena Allah, sampai akhirnya sekarang punya Meat Jelly yang perputarannya luar biasa nih. Lu ada distributor agen gitu tuh apa sekarang namanya reseller aja gitu? Ya sekarang sih reseller aja lah. Gua nyebutnya sekarang ya mitra gua aja gitu. Nah, boleh. Nanti lu kasih tips juga. Lu kasih solusi dong buat teman-teman gimana cara memaintain mitra, gimana cara mendistribusikan produk sampai akhirnya ada di mana-mana. Gua ke sini, gua ke klinik, buka di chillernya, di showcase-nya ada Meat Jelly. Semua lu dominasi gitu. Kita mulai dari awal, Cok. Oke, yuk. Tahun berapa lo maksudnya mengalami apa sih dulunya benjolan? Artinya kan bermula dari benjolan kan? Iya. Kanker itu pertama benjolan kecil gitu, Der. Oke. Jadi waktu itu gue baru nyadar gitu, ternyata di selangkangan gue ini sebelah kanan itu ada benjolan kecil. Waktu itu gue ngirainnya tuh apa ya? Kayak apa? Kalau kata orang tuh turun bro. Turun bro, oke. Gitu. Tapi kan turun bro mohon maaf, di biji apa sih? Di Bojakar. Makasih udah haluskan ya. Mohon maaf, emang kita budayanya begini gitu. Iya Bojakar lah ya. Iya Bojakar lah. Oke. Iya Bojakar. Iya Bojakar, iya maksudnya nggak usah ketawa Dimas. Saya ngomong biji dikomentarin di sono. Belakang kamera rame. Iya pokoknya Bojakar. Oke. Nah jadi kan gue awam ya.
turun bro tuh kayak gimana, gue awam. Gue cuma sering dengar istilah turun bro gitu kan di selangkangan kalau nggak di bagian bojakar gitu kan. Akhirnya gue nyari deh tukang urut, deh kan, yang pasti udah rekomendasi. Akhirnya gue telepon deh, ya kan. Oke. Telepon salah satu teman kita, ya kan. Sebutin nggak namanya, nggak usah lah ya. Iya, monggo. Gue kenal nggak? Kayak kenal deh. Dia yang ngurut? Enggak, bukan dia. Oh, dia rekomendasiin tukang urut. Iya. Siapa namanya? Ade lah pokoknya. Oke. Cuma bukan salah dia juga, karena kan dia ngirainnya kan emang gue butuh tukang urut itu kan. Oh, berarti boleh di-mention namanya. Iya gitu. Faris Komar. Oh, Faris Komar. Dia ada tukang urut. Oh, Faris Komar ownernya boleh disebut gak sih? Boleh sebutnya aja. Iya. Faris Komar yang ownernya SBC Skincare yang punya istri namanya Eci Resti kan? Iya bener gitu. Oh, itu teman SMA saya juga. Iya bener. Dia kayaknya teman SMA Anda kayaknya. Kan tadi udah saya bilang. Boleh lanjut gak? Oke, jadi gimana Mar? Cok. Terus gue dikasih nomornya dia, gue telepon, dia datang. Terus pas dia lihat, dia langsung bilang nih, oh iya bener mas, ini sampai ini turun bro nih katanya. Ini harus diurut nih. Kalau enggak nanti bisa makin besar nih katanya. Yaudah akhirnya di treatment lah gua kan. Treatment yang tadinya tuh benjolan ini nggak sakit nih Der. Karena kan kanker tuh setahu gue gitu, dia benjolan tapi nggak sakit sebenarnya. Ditekan tuh nggak sakit gitu. Oke. Kalau tekan normal gitu nggak sakit. Terus? Nah itu kanker atau tumor seperti itu. Terus? Cuma bedanya kalau tumor itu dia nggak ganas. Kalau kanker dia ganas lah, bisa kena masuk ke sel-sel yang lain lah, bisa ke bagian lain lah kayak gitu. Nah walhasil habis gue diurut tuh buah zakar gue kok makin bengkak malahan. Tadinya di selangkangan yang bengkak, kenapa turun ke buah zakar gue kan? Oke. Gitu. Nah akhirnya gue ke dokter deh, salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan di daerah Warung Buncit, nggak usah Jati Padang gitu deh. Sebentar deh, tapi lu nggak langsung komplain sama tukang urutnya? Ya gue komplain. Sebelum ke rumah sakit? Sebelum ke rumah sakit gue komplain sebenarnya. Gue bilang, mas ini kenapa ini kok masih sakit ya, udah 2 hari nih gitu kan. Terus kok buah zakar saya kayak agak sedikit bengkak. Tadinya enggak gue bilang kan. Terus kata tukang urutnya gini, oh emang begitu mas. Kalau habis dipijit nih biasanya agak-agak ini dikit, memar dikit segala macam, nanti seminggu kemudian hilang untuk sembuh kata gitu. Dan begonya gue percaya kan. Akhirnya itu gue 4 hari 5 hari nggak sembuh malah makin bengkak, makin gede. Makin gede, bener-bener gedenya tuh beda banget. Kenapa lo langsung ke tukang urut sih awal-awal, langsung ya udahlah ya gitu ya? Ya itu orang kan tanpa ilmu begitu. Oke. Iya kan? Berilmu dulu makanya beramal kan begitu kan. Tanpa mengecilkan atau menyudutkan semua tukang urut ya dalam konteks ini ya. Oke. Ya, ini karena apa ya? Ini ya apa ya, istilahnya oknum lah ya. Dia bilang iya benar, ternyata enggak gitu. Lalu akhirnya gue ke rumah sakit. Gue ketemunya ini dokternya ini gelarnya udah profesor di nama itunya tuh. Jadi kan di depan ruangan tuh biasa ada nama dokternya kan. Profesor dokter ini gini-gini tuh. Gue masuk, potongannya bener deh nih, kayak profesor banget nih. Oke. Rambutnya putih, terus setelannya kemeja apa gitu. Udah ini profesor deh, ini bener nih profesor dalam hati gue kan. Oke. Udah dicek deh sama dia, ya kan, dicek. Disuruh buka celana gue. Suruh buka celana, mas coba buka, saya mau lihat katanya kan, bagian yang bengkak. Cuma di sebelahnya ada susternya kan, cewek kan. Wah. Gue waktu itu udah ngaji, gue udah mulai ngaji tuh. Wah makin berat dong. Makin berat dong ya kan. Aduh, terus gue bilang, dok, nggak ada ruangan yang ada tirainya gitu kan. Terus tadi nggak apa-apa, udah buka aja, saya ngerti kok mas, sampean Islam kan katanya, saya ngerti kok masalahnya, tapi kan ini darurat lah kata dia, ini penyakit gini-gini. Terus gue mikir, iya juga kali ya, demi perobatan gitu kan. Akhirnya udah gue buka. Gue buka, tapi emang susternya sih nggak ngeliat ya, dia langsung kayak balik badan gitu sih. Akhirnya nih profesor megang itulah ya, buah zakar gua kan, pegang gitu. Terus akhirnya dia bilang gini, oh ya bener mas, ini turun bro. Oh langsung vonis? Iya langsung divonis, gue turun bro, beneran nih katanya.
Profesor. Artinya ya udah percaya. Artinya berarti tukang urut nggak perlu sekolah jadi profesor. Kan gitu. Bener berarti tukang urutnya. Anda jangan pancing. Enggak. Anda jangan pancing. Kan gue mikir waktu itu kayak gitu deh. Yeah. Berarti ini tukang urut bener gitu kan. Berarti ngapain dia sekolah? Bener tuh tukang urut aja. Iya. Levelnya gitu kan. Levelnya sama kayak profesor. Iya, gue pikir. Terus habis itu kata profesornya, udah ini harus tindakan nih katanya. Gue mikir kok langsung tindakan ya, gue bilang kan. Lu gak di ronsen? Itu dia, gue nanya, dok ini gak di ronsen dulu, gak di CT scan apa kayak gitu kan. Dia bilang gini, gue ingat banget nih dia ngomong gini nih. Enggak perlu. Saya itu udah bertahun-tahun lah ngeliat kayak gini, ini udah biasa. Saya pakai pemeriksaan fisik aja nih, saya udah tahu kok ini turun bro katanya. Mantap. Kayak gitu tuh. Okay. Apa istilah medisnya ada deh itu apa sih? The bro down. Iya, the bro down ya kan, gitu. Iya bener gak sih, nggak tahu. Mohon maaf ya kalau salah ya. Gitu ada tuh istilah medis, cuma gue lupa. Ada istilah medis ya? Ada istilah medisnya turun bro itu kan istilah kita tuh. Iya, Indonesia doang kayaknya ya. Di medisnya tuh ada tuh apa gitu. Istilah kita sambil edukasi, namanya juga kasih solusi. Nggak kayak kita doang sih nggak tahu sih Der. Istilah medis turun bro. Turun bro, istilah medis dikenal sebagai hernia. Hernia tuh. Oh iya hernia ya, kita kok lupa ya. Hernia. Iya betul hernia. Tuh dari Halodoc. Tuh. Hernia ternyata. Hernia. Itu istilahnya hernia. Saya tahu ini hernia katanya. Oke. Oh yaudah, terus habis itu dia bilang gini, suster langsung nanti bapak ini diajak ke ini administrasi, nanti diatur schedule jadwal tindakan gitu kan. Oh siap dok kata dia. Udah gue keluar sama dokternya sama susternya, dibawa ke meja administrasi gitu kan. Terus susternya ngomong gini, ini pak bisanya di hari ini jam segini katanya. Gimana bapak bisa nggak? Kalau bisa ini langsung tanda tangan. Gue langsung suruh tanda tangan surat persetujuan untuk diambil tindakan. Oh langsung cepet segitunya. Iya. Berapa nominalnya? Ya waktu itu kalau nggak salah 9 juta ya kayaknya. Oh lumayan lah. Langsung ada harga di situ. Ada. Tergantung juga tuh ntar lu kelasnya mana nih setelah pasca operasi. Oke. Ya kan tergantung juga dong. Kelas lu kelas VIP atau apa gitu kan. Oke. Terus akhirnya gue mikir, ini kok kayaknya secepat ini gitu. Masa gue langsung operasi, perasaan baru kemarin gue bengkak apa segala macam gitu kan. Baru seminggu yang lalu kok gue harus operasi gitu. Akhirnya gue bilang, ya udah bentar ya suster ya, istri saya lagi di parkiran. Saya tanya istri saya dulu. Ya kan gue bilang gitu. Udah akhirnya gue ke parkiran. Gue masuk mobil, gue langsung bilang sama bini gue, ini rumah sakit gila nih, gue bilang. Iya belum apa-apa orang langsung tindakan gitu kan. Gue masih bisa jalan, masih bisa apa gitu. Lo jangan suudzon, kalau emang bener gimana? Ya nggak tahu deh. Tapi pada saat itu gue berpikir ini ajib banget gitu. Maksudnya kayak ya fitrahnya menjawab bahwa kayaknya nggak langsung seinstan ini nih. Tapi kan profesor cok. Iya nggak tahu dia itu benar profesor apa kan kita nggak tahu. Rumah sakit apa kalau boleh tahu? Ada dia di sono deh gitu deh. Pokoknya deh. Apa inisialnya? Nggak usah macam-macam ya. Udah. Pokoknya di daerah situ lah. Oke. Yang pasti bukan itu ya, bukan JMC ya, Jakarta Medical Center tuh ya, bukan. Oh bukan. Kenapa tiba-tiba lu panik ke situ? Soalnya kan arah situ. Tadi kan gua ngomong daerah situ. Daerah mana? Daerah Warung Buncit, Mampang, sekitar Jati Padang sih situ deh. Coba. Gak usah di googling. Oh iya. Googling bapak. Gak usah. Udah lanjut nih. Udah, ini kita mau ngomongin penyakit loh. Iya. Tawa-tawa aja loh. Oke, lanjut. Iya kan, udah gitu. Gue bilang sama bini gue, ini kayaknya kita harus cari second opinion nih, gitu. Iya kan? Karena kan dokter juga manusia, Der. Iya dong. Bisa salah, bisa benar gitu. Iya kan? Ya udah akhirnya kata bini gue, ya udah kita ke rumah sakit sono aja nih katanya, yang di dekat rumah kita nih. Iya kan? Di Depok lah. Dia masuk ke Depok kayak Cinere ya. Oh. Iya kan? Saya tahu tuh rumah sakitnya. Iya. Udah gitu kita ke sono deh, iya kan? Nyari second opinion gitu kan. Nah ini dokternya agak bener nih. Lebih bener lah menurut gua. Pas gua dicek, dilihat fisik, oh ini bengkak ya pak ya. Emang dulunya kenapa? Gue cerita dong. Dulu ada bengkak kecil, terus gue pijit, ya kan, ke tukang urut lah, ya kan. Terus dibilang gila, yaudah pak, gini aja pak, kita ronsen dulu ya, gitu. Biar kita tahu nih bengkaknya kenapa. Oh ya ini kan? bener nah, nih. Ini bener nih, ya kan. Akhirnya gue pikir, iya udah bener nih. Gue bilang bini gue ini mau di ronsen. Oh yaudah deh, di ronsen. Akhirnya hasilnya keluar, kata dokternya, menurut dokter ronsen kita ini nggak ada usus pak. Hah?
nggak ada usus di bawahnya maksudnya. Oh artinya kalau turun hernia atau hernia kan usus kita turun ke biji apa? Buah zakar gitu kan. Nah itu tuh katanya nggak ada Pak. Jadi ini bukan hernia kata dia. Terus gue bilang terus apa dong dok gitu kan. Maksudnya masa nggak ada penjelasan gitu kan. Nah waktu itu konklusi dia itu bapak ini mengalami peradangan pembuluh darah gitu lah. Oke. Gitu. Mungkin diakibatkan karena dipijit tadi tuh berlebihan atau apa tekanannya mungkin apa segala macem. Akhirnya dia meradang turun ke buah zakar gua gitu. Udah tuh dari situ gua dikasih beberapa obat tuh. Ada obat antibiotik standar lah ya, anti nyeri, terus demam karena gua waktu itu demam. Karena itu gua demam. Karena mungkin ya kalau kata dokternya karena ada infeksi tadi peradangan. Karena ada peradangan jadi bapak demam katanya. Udah tuh obat gua konsumsi dia tuh 3 minggu sampai 4 minggu gitu. Ketika habis gua ngerasain sakit lagi dong karena obat nyeri tadi kan habis tuh. Akhirnya gue balik lagi ke rumah sakit itu mau ketemu dokter yang sebelumnya, ternyata lagi enggak lagi nggak di tempat lah, lagi nggak praktek lah gitu. Akhirnya karena gue merasa gue butuh banget obat itu, kayak kan, jadi kan gue butuh resep gitu, gue butuh resep. Akhirnya gue bikin appointment aja deh sama dokter yang ada di situ tuh. Akhirnya gue ganti dokter, pas ganti dokter, tetap dokternya diagnosa lagi kan, dilihat macam. Nah gue begitu sampai 4 dokter tuh di situ. 4 dokter? Iya, karena ketika gue balik lagi itu dokternya juga gitu terus, lagi nggak praktek gitu, nggak ya qadarullah nggak selalu tepat gitu. Tapi ke-4 dokter ini lebih kurang kesimpulannya sama, diagnosa sama. Si pembuluh darah itu? Iya, pembengkakan, bukan pecah, pembengkakan aja. Pembengkakan gitu. Pembuluh darah di daerah buah zakar. Yang diakibatkan karena dipijit tadi berlebihan. Gitu. Jadi nggak ada vonis, belum ada diagnosa kanker gitu nggak ada. Belum. Sekalipun turun berat juga enggak ya? Enggak. Di rumah sakit yang kedua ini enggak. Gitu. Wah. Cuma emang dikasih tahu, emang ini Pak penyembuhannya agak lama Pak. Maksudnya bengkaknya itu berkurang tuh emang perlahan banget gitu dia ngomong. Iya. Ya udah, gua ikutin aja tuh saran mereka, gua konsumsi obat tuh kurang lebih tuh ya hampir 4 bulan kali ya, kayaknya ya sekitar segitulah. Sampai kondisi gua agak makin parah nih Der. Oh malah makin parah? Iya, lama-lama kok gua ngerasa makin parah kayak ketika gua makan nih, misalkan waktu itu gue ingat banget gue makan nasi lah ya, baru makan nih selesai nih. Cuma semenit kemudian gue muntah. Dan yang gue muntah ini nasi ya tadi yang barusan gue makan kan belum diolah Der. Gitu. Udah gitu gue lemas, demam apa segala macem. Gue mulai keringat dingin tuh. Jadi baju yang gue pakai itu kalau nggak salah tuh setengah jam aja tuh udah basah. Dalam waktu setengah jam tuh udah basah. Saking keringatnya parah emang. Tuh badan gue agak gatel gitu. Udah akhirnya gue subuhnya lagi gue makan juga, gue akhirnya gue nggak nafsu gitu makan nasi itu nggak nafsu. Akhirnya bini gue bikinin gue jagung rebus gitu kan, gue makan nih jagung. Pas habis makan nih nggak nyampe semenit muntah lagi, ya jagung itu keluar semua. Iya jadi segitunya tuh. Jadi belum diolah sama usus tuh ya? Belum nyampe usus makan, telan gini, terus ngerasa kayak bega kembung itu muntah udah. Jadi akhirnya ya udah begitu keadaan gue akhirnya. Dan lu belum tahu ini apa nih? Belum tahu. Cuma gara-gara pembengkakan pembuluh darah aja kan? Atau gimana nih gitu kan? Gue nggak tahu kenapa. Gue sama bini gue tuh nggak ada clue gitu. Ini kenapa gitu? Cuma mikirnya ya udah kita ke dokter lagi aja deh gitu. Akhirnya gue diopnam. Di rumah sakit yang kedua itu? Iya. Di daerah Cinere tadi tuh. Gue diopnam. 3 hari diopnam udah enak tuh. Gue udah enak makan, nggak muntah apa segala macam deh. Hari keempat, hari kelimanya ini tiba-tiba gue udah nggak bisa BAB, nggak bisa buang air kecil gitu, nggak bisa. Gue kembali dari kamar mandi ke tempat tidur, gue agak susah gue agak naik ke tempat tidur mulai agak susah nih. Akhirnya gue dipasangin itu tuh kateter ya istilahnya iya kateter yang buat pipis gitu kan. Akhirnya gue bisa pipis tuh di situ, tapi BAB nggak bisa gue. Tiba-tiba gue inget banget tuh subuh tuh gue gue nggak bisa gerakin perut gue pokoknya. Kekunci gitu kayak kayak keram lah. Keram. Jadi gue mau bangun nggak bisa, mau noleh kanan kiri tuh nggak bisa. Akhirnya kita minta dokter datang buat diagnosis kita kenapa nih gitu.
Nah yang Masya Allahnya ya kalau gue ngeliat sih, ini pada saat itu tuh ujian gue yang berat tuh, gue mulai ngerasa tuh. Dalam kondisi gitu lu nggak bisa ngapa-ngapain, sakit nih Der, lu ngeliat ngoleh kanan apa ya gitu, bangkit tuh sakitnya benar-benar sakit banget. Di bagian mana? Di bagian itu? Perut ya? Perut. Jadi ketika lu bangun bukan di zakar. Bukan di perut gue nih. Oh, oke. Keliling nih sampai pinggang ya. Iya. Itu rasanya kayak kram apa ya, kayak di semen, kayak perut di semen nih. Kalau lu gerak dikit sakit nih. Oke. Gitu. Oke. Akhirnya bini gue ya minta dokternya datang dong, ya kan. Terus itu pihak rumah sakit tuh susternya bilang gini, Bu, kata dokternya ini harus di ronsen dulu katanya. Di ronsennya itu apa ya, ronsen pokoknya 3 posisi gitu deh. Ronsennya apa ya, abdomen apa gitu ya. Pokoknya gue tuh di ronsen nanti posisi gue ini tiduran tapi gue ngadap kanan tiduran. Terus satu lagi ngadap ke kiri. Terus gue kayak duduk tapi nyiku gitu tuh. Oh iya. Kaki gue selonjoran, badan gue berdiri tuh. Iya. Nah 3 posisi tuh. Oke. Terus kata bini gue, kamu bisa sayang? Ya nggak bisa, ini perut udah gini deh. Gue pas gue tiduran tuh agak miring gini posisinya nih. Ya udah gitu aja udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau berdiri 1 senti aja gitu bangkit nggak bisa. Aduh ngeri banget sih. Kok maksud gue pikir ya udah dokternya datang dulu ngeliat kondisi gue kan gitu kan. Gue disuruh ronsen, gue nggak bisa gerak nih. Gue bilang udah mati nih perut gue nih. Udah gue kunci nggak bisa gerak, mau gimana dong? Oke. Akhirnya susternya sampai ngomong gini, kata dokter kalau nggak ada hasil foto ronsennya, dokter nggak bisa datang. Wih ajib. Gue bilang ajib nih dokter gitu kan. Akhirnya udah deh, gue ngeliat bini gue mikir anak gue masih kecil gitu kan. Dari waktu itu umur anak gue berapa ya, 2 tahun sama 3 tahun kali ya. Oke. 2017 itu awal 2017 kayaknya tuh. Sekarang kan anak gue kan umur jalan 7 sama jalan 8 tuh. Iya 4 tahun lalu aja. Iya berarti ya umur 2-3 tahun lah ya. 3 sampai 4 3 dan 4 umur segitu lah. Gue mikir anak gue masih kecil apa segala macem gitu kan. Yaudah deh gue bela-belain deh. Gue pikir mungkin dengan adanya hasil ronsen ini penyakit gue ketahuan kan gitu kan. Oke. Akhirnya gue masuk tuh, dibawa ke ruang ronsen radioaktif ya apa gitu ya. Itu kan sebenarnya ruang ronsen kan, bukan ruang operasi deh gitu. Tapi ketika dalam situ gue dipaksa buat, maksudnya gue harus memaksakan diri gue buat samping gitu kan. Dan itu sakitnya, wah Masya Allah tuh sakit banget, parah sakit banget. Itu akhirnya gue buat mencapai posisi gitu aja gue teriaknya parah deh, teriak banget. Bener-bener kayak orang disiksa, sakit banget. Gue teriak, pindah posisi lagi teriak, pas duduk teriak, gue emang teriak. Akhirnya dapat itu foto. Pas gue keluar tuh orang-orang di luar tuh bingung. Ini ruang operasi atau orang apa ya? Di dalam teriak-teriak. Oh iya bener. Padahal cuma di foto doang ya? Foto doang. Gak sakit apa-apa harusnya. Betul, akhirnya gue nyaris pingsan gue tuh. Saking sakit itu gue nyaris ngerasa kayak lemes banget gue. Sampai akhirnya dibawa nih, balik ke kamar. Hasilnya foto udah selesai. Berapa jam kemudian datang nih dari dokter. Dokter ngelihat fotonya gini. Nah waktu itu teman-teman gue udah ada juga tuh hadir situ tuh. Nah alhamdulillahnya kita emang pada saat itu dikasih ujian nih sama Allah nih. Ini bedanya nih kalau menurut gue nih Der. Oke. Ketika lu belum ngaji, iya kan? Ketika lu belum ngaji, maksud gue lu dikelilingin sama teman-teman yang mungkin ya secara teori dia peduli sama lu, tapi belum tentu sepeduli itu, ngerti gak? Iya kan kelihatan semua. Iya ketika bener. safar. Iya. Ya kan pasti berhari-hari sama lo kan. Iya jadi mereka ini benar-benar teman-teman yang soleh yang mikirin kayak ini emang saudara gue nih. Oke. Gitu. Muslim itu kan seperti satu tubuh katanya kan. Iya. Itu yang mereka rasain gitu. Nah nantinya ini ketika gue lagi dirawat di rumah sakit selama 3 bulan full, ini mereka ini Masya Allah banget Der. Mereka itu ngatur jadwal ronda nih kasarannya. Hari Senin ini siapa yang jaga si Adi nih, Selasa begitu. Kalau selama bini gue jaga, mereka gak ada yang jaga. Kalau bini gue gak jaga, itu ada selalu yang gantiin. Karena masuk Bapak Aldrian, itu ikutan jagain gue. Ian Muay Thai kan pernah kesini juga tuh. Ian Mikael kan. Yang otot. Ian otot bener. Otot. Yang katanya baju kekecilan di komen kan. Iya bener. Katanya udah ngaji masuk. Organ tubuh yang lain diperhatikan Yan. Oke lanjut. Gitu deh. Parah. Oke lanjut. Jadi Masya Allah lah ini teman-teman, maksudnya ketika lu ngaji nih, ketika lu pengen berusaha mendekat sama Allah nih, bukan berarti hidup lu jadinya lebih enak gitu.
Ngerti gak sih lu, maksudnya ujiannya malah makin berat ya kalau gue ngerasain ya. Ya ikhlas gak nih hijrah kan begitu. Ya itu istilahnya begitu salah satunya. Kita sama Allah deh, Allah mah tahu lah ya. Itu kan urusan hati itu deh. Cuma maksud gue tuh ketika lu emang yang beda ini, ketika lu dikasih ujian nih di sekitar lu siapa nih gitu. Itu nanti yang bikin lu emang apa ya, lebih kuat gitu loh Der. Oke. Ya gue itu salah satu alasan gue juga mungkin buat gue pribadi ya. Itu alasan gue yang mungkin salah satu alasan yang bisa bikin gue survive gitu loh. Oke. Kayak gitu. Itu salah satunya. Lingkungan. Iya lingkungan teman-teman gue. Iya. Tapi yang terbesar bukan itu sebenarnya gitu. Iya kan? Apa tuh? Yang terbesar ya pasti orang tua gue lah. Nyokap gue gitu. Oke. Sama istri gue udah pasti. Oke. Iya kan? Nyokap gue sama istri gue itu yang terbesar tuh. Gitu. Ya yang paling kocak tuh di kejadian yang tadi tuh, di sebelah gue ini ada dokter Rizky nih yang punya klinik Muslim Medika. Oke ya. Iya kan? Boleh ntar tuh dokter Rizky tuh. Ya, mampir sini boleh ntar. Boleh next. mampir Iya. Harus mampir dong. Tentang kesehatan, solusi buat teman-teman pengusaha. Gigi, ya kan? Gigi. Iya, dia bukan dokter doang. Dia dokter pengusaha. Wah, cocok. Tapi lebih cocoknya dia disebutannya pengusaha dokter lah. Bukan pengusaha gigi. Iya, karena izin prakteknya aja udah nggak ada, bro. Oh iya. Iya, udah habis, expire katanya izin prakteknya. Jadi dia mengumpulkan para dokter-dokter, dikelola sama dia itu. Oh gitu. Iya. Oh, maklar dokter. Maklar dokter. Oke, boleh fokus lagi. Iya. Nah, udah tuh. Di situ tuh dokternya tuh bilang gini nih. Pas dia ngeliat fotonya nih, dia ngeliat kan ada kayak putih-putih gitu, dia foto ronsen kan gitu ya, hitam putih gitu ya. Terus dia bilang ini bagus nih, bagus. Terus dia ngeliat nunjuk ke bentuk yang aneh gitu, dia putih gitu. Dia bilang gini, gue ingat banget nih, dia bilang gini, cuma saya bingung ini apa ya gitu tuh. Di mana? Di posisinya? Dia di perut itu, kan fotonya abdomen. Oke. Gue lupa di bagian mana, gue nggak tahu lah kan, gue awam kan. Gue nggak tahu itu ginjal apa lambung apa pankreas, gue nggak ngerti deh. Cuma dia nunjuk gitu tuh, ini apa ya gitu. Lah menurut gue kan, lah lu dokter lu ngomong gitu depan pasien. Menurut gue ya mending kalau lu emang nggak tahu ya udah diem aja gitu. Ngerti nggak sih maksud gue? Udah mana nahan sakit lagi. Iya, gitu lu kan? cepet dong kasih tahu dong. Ini gue kenapa nih gitu. Nah abis itu dia bilang gini. Ini kayaknya gue lupa deh dia pakai kata kayaknya apa. Pokoknya dia bilang ini tuh kayaknya emang kurang cocok antibiotiknya aja nih katanya. Kayaknya antibiotiknya harus naik nih bu. Dia ngomong ke bini gue. Diganti harus dengan merek apa gitu kan. Yang akhirnya gue tahu 1 miligramnya itu kalau nggak salah tuh dulu pokoknya mahal deh, ratusan ribu deh gitu 1 miligram. Dan gue harus banyak tuh harus sekali suntik tuh 2 miligram tuh. Iya. Sehari itu disuntik 2 kali untuk antibiotiknya tuh. Nyampe 1 juta? Ih kampe dah. Oh gitu, mahal itu. Nyampe mahal banget. Oke. Udah gitu akhirnya teman gue si dokter Rizky ini mikir sama teman-teman gue yang lain itu ada yang juga kayaknya deh, teman-teman kajian semua gitu mikir yang beberapa gitu yang bisa masuk ke kamar itu. Akhirnya mereka berunding gitu sama bokap gue juga. Maksudnya bokap mertua ya, bokap gue udah almarhum. Mereka bilang ini kayaknya nggak bener nih kayak gini nih gitu. Masa antibiotik terus nih yang ini gitu kan. Oke. Akhirnya mereka berembuk gitu, bermusyawarah, akhirnya keluarlah keputusan ini si Adi ini, si Ucok ini harus dipindah nih gitu. Kemana? Akhirnya pilihannya jatuh ke rumah sakit Pertamina. Oh jadi di rumah sakit yang gue tangkap ya, di rumah sakit Cinere itu nggak sanggup juga menangani. Gua nggak tahu masalah sanggup apa nggak mereka sanggup, cuma maksud gua diagnosanya seperti itu. Dan teman-teman gue ini mikirnya masa cuma gara-gara antibiotik sih gitu. Nggak cocok gitu loh. Apalagi ini kan salah satu pemikirannya si dokter Rizky ini kan. Iya. Gitu kan. Mungkin dia ya punya basic di kedokteran. Ya gue nggak tahu juga. Iya. Gitu kan? Ya artinya di rumah sakit yang kedua itu yang di Cinere itu bilang katanya ini kalau mau ditindaklanjuti lebih lanjut harus ganti antibiotik. Iya seperti itu. Soalnya sementara yang lo rasakan tuh kayaknya nih fitrohnya nggak cuma sekedar bukan antibiotik nih kayaknya nih. Ini sakit banget bro. Kayak dulu ditusuk deh gimana ya. Ini lu kayak di semen gitu, tapi semennya kayak ada duri. Jadi kalau lu gerak dikit nih nusuk nih, nusuk nih gitu tuh. Oke. Lalu ya udah akhirnya dokter Rizky kan emang alhamdulillahnya nih kan bapaknya kan profesor juga tuh di bidang kedokteran gigi. Iya. Di spesialis gigi lah, dia profesor juga. Jadi mungkin dokter ke dokter kan ada kenalan gitu kali ya. Akhirnya
gue bisa deh dipindahin ke Pertamina nih. Oke. Gitu, dapat lah gitu ruangan apa segala macam gitu. Diurusin sama dokter Rizky itu. Terus akhirnya subuh itu gue langsung dipindahin, data-data gue dipindahin semua segala macam. Harus cabut deh gue tuh pakai ambulans tuh. Pakai ambulans sampai Pertamina. Sampai Pertamina itu gue udah sakit banget deh, parah sakitnya. Apalagi kan gue dinaikin, dipindahin gitu kan. Dari rumah sakit ke rumah sakit jaraknya jauh juga gitu kan. Akhirnya gue itu udah lemes banget, lemes. Akhirnya buat ngilangin rasa sakit gue itu obat anti nyeri gitu ya, anti sakitnya gitu lah, kayak obat biusnya kali ya. Itu gue pas dikasih tahu itu jenisnya morfin gitu. Oh, udah cuma di level berapa miligram gitu, kecil level banget. Morfin langsung lo, karena udah nggak kuat ya. Gue sakit banget gila. Sebentar deh Cok, sorry gue potong. Sakitnya itu udah berubah ya, jadi di perut ya, bukan di buah zakar lagi. Iya, di perut. Di perut gue. Kondisi buah zakar lo pada saat itu gimana? Kok masih sekarang jadi fokusnya ke perut nih? Masih bengkak, masih merah. Jadi dua dong Cok. Iya, cuma kan sakit yang di sini lebih sakit. Ya akhirnya gue lupa sama yang di buah zakar gue dong. Dan lo juga belum tahu ya bahwa ini beneran cuma sekedar, kan terakhir diagnosanya lo adalah pembengkakan pembuluh darah. Itu pun letaknya di buah zakar. Iya. Sementara yang di perut rumah sakit belum tahu itu vonisnya apa, tapi harus ganti antibiotik. Bener. Sehingga dilarikan ke Pertamina. Iya. Oke. Dan dilarikan Pertamina pun karena keputusan keluarga, karena berembuk sama teman-teman gue yang ada dokter juga gitu. Iya. Bukan keputusan dari rumah sakit yang kedua tadi, yang Cinere tadi, bukan. Bukan mereka yang merujuk, bukan. Oh, jadi lu cabut aja udah gara-gara mungkin lo kayak ada yang nggak beres nih. Iya gitu, kayak ini kalau misalkan kita berlama-lama di sini kayaknya ntar ada something yang nggak bener gitu loh. Mikirnya gitu lah, keluarga pada takut lah kan, parno wajar lah gitu kan. Udah akhirnya pas di Pertamina gue udah dikasih ini penghilang rasa sakit tadi itu tuh. Seingat gue tuh pokoknya itu gitu ya. Seingat gue tuh gue dikasih tahu tuh bahannya tuh ada apa kayak sejenis morfin gitu. Iya. Dan emang yang gue rasain ya pas disuntik itu emang kan orang-orang di kanan kiri gue nih. Gue ngeliat emang kayak gue jatuh gitu. Gue ngeliat kayak gue jatuh gitu ke dalam gitu. Oh, jauh. Halusinasi begitu. Iya, gue ngeliat gitu kayak mereka slow mo kayak ketinggalan gitu bayangannya loh. Oke. Tapi abis itu gue emang ngerasa nggak sakit. Gue ngerasanya tuh ngantuk, enak gitu aja. Gitu. Nah gitu, gue itu tindakan cepet banget emang. Masya Allah nih Pertamina ini lumayan, ya bagus lah, cepet lah dia. Gue nyampe dimasuk IGD, gue dikasih penghilang rasa sakit. Terus mereka bilang, Pak ini kita harus CT scan ya, supaya kita tahu nih kenapa penyebabnya. Gak lama gue nunggu, cuma paling lama 1 jam udah paling lama itu. Cuma kan obat penghilang rasa sakitnya masih ada gitu, jadi gue nggak ngerasa selama itu jadinya gitu kan. Kan beda kalau ketika lu ngerasain sakit kan pasti lama banget kan rasanya kan. Langsung tuh CT scan, setelah selesai CT scan hasilnya keluar. Kata dokter ngomong langsung sama nyokap gue kayaknya deh, apa bini gue lupa deh Pak, tapi gue dengar gitu. Dibilang ini Bapak Adi ini ternyata ususnya udah pecah katanya. Ah serius loh? Pecah bro. Kok bisa? Iya nggak tahu deh. Selama itu ternyata pecah. Iya. Sorry, apakah gara-gara antibiotik yang terlalu over? Nggak tahu, bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi gue nggak tahu ya. Gue pada saat itu beneran gue nggak nanya kenapa usus gue bisa pecah. Gue nggak nanya itu emang. Dan putih yang di ronsen itu maksudnya itu apa tuh? Ya nggak tahu, mungkin tahu juga. Bagian yang bocor kali apa gimana gue nggak ngerti lah. Oke. Gue ngerti. Gue karena gue nggak tahu ya tentang hal itu ya. Jadi gue nggak berani berkonklusi lah gitu. Tapi yang pasti pada saat itu hasil CT scan-nya usus gue bocor. Aduh. Gitu. Which is itu yang sakit itu ternyata. Iya. Ya pasti gara-gara itu. Dan tadi gue kalau flashback dikit, lu sempat muntah, masukin jagung muntah. Ya karena memang usus lu nggak produktif kan? Iya mungkin ada yang berarti ada yang lagi salah nih sama usus gua gitu. Sementara usus itu kan ya mungkin bahasa awamnya buat cerna makanan apa segala macam gitu kan. Dan dia nolak kan karena bocor jadi keluar lagi. Gak tahu dia udah bocor apa emang pada saat itu masih luka apa ya kan gue nggak tahu juga ya. Aduh, apakah bocornya pas pada saat itu? Ada ngilu. Gitu. Udah itu. CT scan langsung dibilang Pak kita akan melakukan tindakan ya Pak, Bapak akan dioperasi katanya gitu kan. Bapak akan dioperasi. Terus udah gue ingat aja gitu dibawa ke ruang operasi. Yang gue lihat ya kayak di film lah itu kan, lampu putih, silau putih gitu-gitu.
Sampai akhirnya gue dibisikin sama dokter anestesinya, dibilang, "Pak, saya dokter anestesi, saya akan menyuntik Bapak. Nanti ikutin saya hitung sampai 10 ya," katanya. Oh, biasanya langsung tepar tuh. Tepar, gue hitungan ketiga langsung hilang gue. Iya, ngantuk das gitu. Kalau yang bios total kan? Bios total. Iya. Di black nih, pas gue bangun gue sadar-sadar, gue ngeliat kanan kiri, gue tuh masih ngambang dikit lah ya. Gue ngeliat ada teman gue, ada 2 orang, teman ngaji gue gitu kan. Gue ngeliat 2 orang, terus gue di mana, masih gitu lah kan. Terus pertama kali gue ngerasa kayak ada yang aneh di perut gue, ya kan, kayak ada yang keras-keras gitu, kayak ngeganjel deh. Pas gue buka baju gue, udah jahitan ini, jahitan panjang nih. Apa sih, vertikal apa horizontal sih kayak gini? Vertikal. Begini, jahitan apa begini? Iya. Begini? Iya. Vertikal, dari atas ke bawah. Sampai jadi dari kalau nggak salah tuh 1 jengkal di atas. Pusar dulu dari situ. Terus pas pusar kayak belok deh. Oh gitu. Oh, karena nggak bisa langsung bantai pusar ya? Iya. Mau lihat Der? Nggak usah. Satu buang waktu, yang kedua kan lu gitu loh maksudnya. Gitu deh. Dan yang ketiga, misalnya saya ngeliatin badan laki juga males juga gitu. Iya. Jadi potong belok gitu, pusar, itu sampai benar-benar di atas ini gua, vital gua. Hah? Sejauh itu, panjang gitu. Apa sih namanya? Nih kita edukasi nih, lu jangan mikir jorok. Yang bulu kemaluan tuh ada? Ya di inilah Der, diukur lah. Bukan, maksud gua jahitannya. Ya ada sampai ke bulu kemaluan kan? Iya. Nggak usah nggak usah, saya nggak butuh. Nggak usah memastikan. Ya udah, nanti aja mungkin sendiri. Gitu. Nggak nyuruh saya untuk megang juga kan? Gitu. Oke. Nggak boleh soalnya. Iya, makanya terus akhirnya? Ya udah akhirnya gue kaget, cuma gue pikir kan nggak segede itu kan jahitannya kan, ternyata lebar juga gitu. Udah abis itu gue kebangun cuma sebentar itu doang, terus gue tidur lagi. Terus gue tidur lagi, udah gue tidur, terus gue bangun udah agak segar gitu. Gue belum tahu nih gara-gara apa kan sebenarnya. Cuma gue ngeliat gelagat nyokap gue nih udah beda. Ya gimana kamu, sehat ya? Tidur lagi aja gitu-gitulah kan. Cuma gue ngeliat kayak ada beda nih, ada yang aneh nih. Ada something wrong. Terakhir gue tanya deh sama nyokap gue, "Mah, kenapa ya ini kok usus tadi pecah ya, kenapa ya?" gitu kan. Terus dia, "Nggak apa-apa" gitu kan. Ada yang aneh nih gitu kan. Terus gue bilang, "Nggak apa-apa mah, ngomong aja, cerita aja." Nggak apa-apa. Terus papi matanya udah mulai berkaca-kaca nih, ya kan. Terus gak tau kenapa gue tidur langsung kepikir gue kanker nih gitu. Lah, gak tau kenapa gue mikir gitu. Tiba-tiba kepikiran aja. Iya, soalnya emak gue kayak nahan itu mulai berair matanya kan. Akhirnya gue bilang sama nyokap gue, "Adik kanker ya mah?" Gue pertanyaan gitu, soal yang cool aja gitu kan. "Adik kanker ya mah?" Terus nyokap gue nangis tuh. Langsung kejer tuh nangisnya. Gitu. Wah bener. Di situ pas gue ngeliat nyokap gue nangis, berarti bener kan? Tapi dia cuma nangis aja, udah nggak ngomong apa-apa. Terus nangis kejer. Situ gue baru ngerasa kayak, gue kanker nih gitu. Langsung, ya kalau orang bilang dunia lu kiamat gitu, gitu. Iya karena kan kalau kanker, 1/sekian lu bertahan hidup. Iya kan, karena dalam pikiran gue kan kanker itu, ya lu mati udah gitu. Iya, fitrah manusia begitu ya. Iya. Terus? Akhirnya kan gitu kan. Gue mikir ya shock lah Der. Maksudnya ya beberapa hari gue dia yang dia bengong aja gitu. Gue mikir, oh iya paling kalau ada datang orang jenguk gitu gue yang oh iya. Cuma tapi pikiran gue ini bergejolak gitu, kayak anak gue masih kecil gitu kan. Loh tapi kan lu masih asumsi Cok. Iya. Kan lu belum tahu vonisnya dari dokter. Nah ternyata lu tahu itu kanker benerannya dari siapa? Ya udah nyokap gue udah gitu tuh udah bener udah. Akhirnya besokannya kalau nggak salah pokoknya lumayan nggak langsung lah. Ini gue ngobrol lah sama nyokap, kamu tuh divonis gini hasil PA-nya kamu kanker apa segala macam gitu-gitulah. Kanker apa Cok? Limfoma, getah bening. Gitu. Nah ternyata pada saat itu ternyata yang dioperasi bukan usus gue doang Der. Terus buah zakar gue juga dioperasi. Hah? Gitu, sama dokter urologi juga di Pertamina. Operasi gitu. Jadi gue ada 2 dokter yang nanganin usus gue sama buah zakar gue, kelamin gue lah. Nah, dokter urologi gitu. Satu lagi onkologi kalau nggak salah ya. Lupa deh gue istilahnya itu. Nah, kalau kata dokter urologi gue bilang
Pak kita ini pas sudah operasi kita nggak ngeliat satu yang aneh gitu loh, maksudnya di bozakar gue nih kenapa bengkak itu nggak ngeliat yang aneh, maksudnya kayak ya paling peradangan udah gitu. Terus? Jadi insya Allah sih nggak masalah, ngomong gitulah, gitu. Jadi belum ada konklusi kanker di bozakar tuh. Oke. Udah gitu, kalau yang usus ini kan udah jelas hasilnya kan di PA. Oke, kanker getah beningnya itu yang di usus. Iya, gua waktu itu gua nyangkanya gitu. Oke. Gua nyangkanya gitu dulu, ya kan. Sampai akhirnya kan kalau lu pas operasi itu kan biasanya lu recovery dulu kan. Recovery itu kalau nggak salah itu 3 minggu gua. Jadi gua 3 minggu di rumah sakit. Setelah 3 minggu udah dibolehin pulang. Gua udah bisa mulai jalan, udah bisa gitu. Kan lu habis operasi itu nggak bisa langsung jalan kan. Habis operasi besar gitu, lu harus perlahan-lahan dulu belajar jalan. Akhirnya gua udah bisa jalan. Akhirnya gua boleh pulang 3 minggu tuh. Udah 3 minggu gue pulang, gue seminggu di rumah bukannya makin membaik, tapi makin parah kondisi gue. Waduh, makin parah. Gue makin gak bisa nafas. Jadi nafas gue tuh satu-satu udah kayak yang udah gitu. Udah nafas gue mau narik nafas panjang tuh gak bisa. Kayak gitu. Oke. Udah itu akhirnya keluarga gue kan panik ya ngeliat kondisi gue gini kan, makin parah nih. Walaupun mereka tahu ini karena udah kanker kan udah ketahuan nih hasilnya. Cuma kan emang pada saat gua keluar itu seminggu di rumah kan emang gua belum penanganan kankernya belum ada nih. Oke, sebentar Cok. Siapa yang nyuruh keluar? Apakah memang pihak rumah sakit juga udah menyuruh lu udah harus pulang ke rumah atau memang putusan keluarga? Ya emang rumah sakit udah membolehkan. Terus gini, kalau gua lupa ya di Pertamina itu apakah ada penanganan kankernya apa enggak? Tapi kayaknya kalau yang seingat gue dulu tuh emang kita itu kalau nggak salah di Pertamina itu nggak boleh nggak bisa BPJS kayaknya ya. Mungkin gue salah mungkin ya. Tapi intinya kita ini kalau di Pertamina lagi mahal lah, intinya kayak gitulah. Akhirnya kita berusaha untuk BPJS waktu itu. Dan perawatannya secara berjalan di rumah? Nggak bisa. Pertama itu nggak bisa ke situ. Jadi pas kita udah pindah ke rumah itu seminggu kemudian makin memburuk. Nah kan kalau nggak salah BPJS itu ada rayon-rayonnya gitu ya. Kalau lu daerah Jakarta Barat misalnya lu cuma boleh rumah sakit di situ gitu kan. Nah waktu itu gue kayaknya rayon gue tuh nggak dapat rumah sakit Fatmawati waktu itu. Sementara lu pengen di situ karena sepertinya di situ bisa penyembuhannya di situ. Iya karena gue pernah dengar cerita juga. Emang direkomendasikan juga kalau nggak salah sama dokter yang Pertamina nih di Fatmawati bisa nih Pak gitu. Oke. Maksudnya ya oke lah penanganannya gitu. Penanganan kanker nih. Oke gitu kan akhirnya ya udah. Pas kita udah mulai pas kondisi gue udah mulai parah tuh. Akhirnya keluarga udah langsung dia bawa ke rumah sakit Fatmawati gitu. Sampai rumah sakit Fatmawati karena gue darurat kondisinya ya. Akhirnya gue diterima tuh. Dan iya, alhamdulillahnya gue bisa diterima dan bisa pakai BPJS gue. Padahal beda rayon. Oh, qadarullah, masya Allah. Alhamdulillah tuh. Sampai di situ di scan lagi, ternyata paru-paru gua udah putih semua itu deh. Udah kayak orang COVID stadium akhir kali ya istilahnya ya. Oh lebih parah daripada COVID? Iya, putih semua, udah putih. Udah paru-paru gua ini putih gitu. Cok, kok jadi ke paru-paru sih Cok? Nah itu dia kan kita pertama belum tahu nih, ya kan? Oh jadi kemana-mana Cok? Iya. Dari mulai buah zakar naik sampai paru-paru. Iya, sampai paru-paru. Putih hasil ronsennya? Putih hasil ronsennya. Dan cairan semua gitu di dalam tuh cairan semua. Nah karena cairan itulah makanya gue nggak bisa nafas. Oh. Ya sama kayak COVID lah. Iya. Itu begitu kan? Orangnya udah mulai sesek karena paru-parunya penuh flek, cairan gitu. Iya. Oke. Udah akhirnya gue harus diambil tindakan dan tindakannya di biusnya bius lokal gitu, bukan bius total. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kan lokal gampang hilang nih Pak Dokter, mohon maaf. Iya. Koreksi kalau saya salah ya. Iya. Dan lokal juga agak di sisi luar doang tuh. Iya. Kan nggak sampai internis atau dalam-dalam. Ya intinya sih kalau mohon maaf kalau saya salah ya Pak Dokter ya. Tapi kenapa lokal? Tapi kalau ya pokoknya bedanya itu kalau total kan lu tidur nih pulas deh. Gak tahu apa yang terjadi deh kan gitu kan. Iya asan begitu bos. Iya nah cuma waktu itu kata dokter gua yang di IGD itu di Fatmawati kata dia kalau nanti total kan bapak nafasnya lagi begini nih satu-satu nih. Iya enggak? Takutnya bapak lewat nih kata gitu. Oh gitu. Iya.
katanya. Jadi lokal aja Pak. Jadi kita yang terbaiknya intinya pilihan terbaik adalah bius lokal. Iya, dokter lebih tahu lah masalahnya. Iya, kita kan ikut aja. Akhirnya disuntik, udah mulai baal, dia mulai bilang, oke Pak saya mulai ya bedahnya ya, udah dioperasi tuh. Senior nih dokter? Gak tahu juga sih, gue ngeliatnya usianya masih muda gitu ya, gue ngeliatnya. Muda tapi megang operasi? Iya, emang pintar kali, kelihatan pintar sih. Ini pintar sih kelihatannya. Iya, Masya Allah. Masya Allah, pintar sih. Gitu. Sendiri tuh dokter ya? Awalnya sendiri, karena perawatnya ini kan harusnya kan dia punya asisten tuh selama operasi tuh. Nah perawatnya ini kayak suruh ngambil AP dulu alatnya segala macam, pergi dulu. Oke. Nah cuma dokternya ngeliat kondisi gue ini kayaknya makin buruk nih. Parah nih. Iya makin buruk nih. Akhirnya dia mikir, ayo udah deh. Dia langsung jalan sendiri tuh tanpa ada asisten. Masya Allah ini dokter emang pintar, kelihatannya pintar emang. Oke. Udah. Ini karakter dokternya kayak komik-komik Jepang gitu bro, yang apa ya, Chinese, dia Chinese gitu kan, Chinese pakai kacamata, terus ya kayak tubuh kunder gitu, terus yang santai ya bawaannya gitu. Dia operasi udah operasi aja gitu jalan, gak ada susternya, dia jalan aja, jalan. Masya Allah. Itu goalsnya mau ngeluarin cairan di paru-paru ya? Iya. Oke. Gitu. Terus? Flek, cairan semuanya lah. Dia operasi, terus udah kebelah nih kan, kulit daging bagian luar gua udah kebelah nih, gak berasa itu karena dibius, ya kan. Nah setelah itu dia ngambil ada kayak sedotan itu tuh, sedotan hop apa cat time gitu tuh buat boba-boba gitu kan, gede itu tuh. Yang gede tuh. Yang gede tuh gitu. Depannya ini lurus rata, ujung satunya ini runcing. Oh persis kayak sedotan. Persis banget. Sedotan boba. Nah dan lu tahu ini fungsinya dia runcing apa ya? Ya buat nusuk badan gua. Kayak gitu. Jadi masuk, jadi ada lubang nih. Buat masukin selang, Dan runcingannya itu nggak cuma di kulit luar, tapi buat nancep paru-paru juga. Iya, buat nembus. Buat nembus, Masuk paru-paru buat ngeluarin cairannya. Iya, buat ngeluarin cairan terus masukin selang, Aduh. Jadi kan selang kan lembut tuh. Kan nggak mungkin dong bisa dimasukin gitu-gitu. Iya, paham. Nggak kayak masukin benang ke jarum kan. Iya, udah lanjutin aja Pak. Ini maksudnya nggak usah detail banget buat nusuk-nusuk sampai nah, ini kan lebih detail lagi. Nah, ketika dia nusuk paru-paru gua nih, itu pertama nggak berasa tuh, nggak berasa sampai akhirnya gue denger nih suara kayak krek gitu kan. Kayak kalau nggak, oh ya lokal lu bisa ngeliat dong. Gue cuma ketutupan dikit doang, tapi gue nggak bisa ngeliat dia ada apa aktivitas dia ngapain. Tapi ngeliat ke lubang itu gue nggak bisa ngeliat. Kan paru-paru gue sini dekat. Cuma gue nggak bisa ngeliat apa yang diambil dia gitu, disentuhkan ke badan gue gitu. Gue bisa ngeliat semua tuh darah-darah apa segala macam. Gue ngeliat darah tangan dia di bajunya dia gitu kan. Sampai akhirnya gue dengar suara krek mulai parno dong gue. Iya kan, suara apa nih? Suara daging gue nih, robek-robek dalam hati gue kan. Coba gue pikir enggak jangan parno kan gitu kan. Tapi lama-lama kok ini beneran nih, berasa nih gitu. Terus dia masih gini, terus masukin kan, mungkin gue mikirnya ini paru-paru gitu kan. Jadi masuk gitu perlahan gitu kali ya. Disodok. Iya disodok Pak. Terus ditusuk gitu. Terus gue mikir gue merasa sakit ya. Enggak ini suges gue doang nih. Karena gue dengar, gue mikir gitu kan. Tapi kalau bener sakit nih, sakit, dia nurusin aja gitu. Sampai gue kan sebelumnya gue nanya, dok, ini operasinya bius lokal sakit nggak nih, gitu kan? Dia bilang enggak Pak, enggak kan dibius Pak katanya. Pas kejadian itu ditusuk, oh sakit, beneran sakit. Gue teriak, gue bilang, dok bohong lu ya, gue bilang nggak sakit, gue teriak, oh Allah Akbar, gue teriak. Bataknya keluar dong. Keluar ya kan, gila ya kan, sakit banget parah lu kayak ditikam nih. Ini wallahi rasanya kayak ditikam, terus dia obok-obok nih, gitu. Dan sakitnya tuh letak di paru-paru berarti? Di paru-paru, di sini nih persis. Karena buat ngeluarin cairan itu. Jadi kayak apa ya, tulang iga ya namanya ya. Wah nggak paham gue. Tulang iga itu ditusuk tuh. Krek, gue teriak, tangan gue dipegang sama mertua gue, dipegang bini gue gitu deh. Semua, keluarga gue di situ pokoknya megangin badan gue lah. Gue teriak sekencang-kencangnya gue teriak apa aja deh yang gue bisa teriak. Gue teriak sekencang saking sakitnya gue teriak sampai akhirnya itu pipa stainless itu bisa nembus nih. Pas keluar, pas nembus gini nih, ini perawat baru datang. Iya kan? Oke. Perawat baru datang. Oh dia kaget nih, dokternya udah mulai tindakan nih. Gak nungguin dia. Oh kan? Dia telat tuh. Dia gak telat sih, dia disuruh ngambil apa gitu sama dokternya gitu. Cuma lama kan, mungkin dia
ngambil kemana dulu dulu gitu. Nih dokter ngelihat gua kan kondisinya udah buruk nih. Wah. Buat tindakan ede gitu. Emang ajib nih dokter nih emang. Masya Allah. Masya Allah nih emang dokter nih. Habis itu? Sayangnya gue lupa namanya. Oke. Gitu. Nah udah gitu dia datang nih pas banget tuh. Darah keluar tuh langsung dari pipanya tadi tuh kan. Cos langsung tuh kayak apa ya, kayak balon lu tusuk ini langsung cos gitu keluar deh. Apa tuh yang keluar? Iya darah, flek, cairan gitu deh. Warna pancok? Ya pertama tuh merah udah pasti tuh. Darahnya? Iya merah. Terus lama-lama dia kayak agak-agak apa ya nguning-nguning gitu ya. Nguning tapi kayak bening keruh bening gitu deh. Tapi kuning gitu campur merah gitu. Warna orange gitu deh. Pink orange gitu? Orange lah lebih tepat orange sih gitu. Cet keluar gitu. Ke nembak kemana? Ke bajunya si dokter pertama. Dia nggak pegang wadah? Hah? Ya kan gini dulu. Ini kayak gini nih Der nih ya kan. Kayak ngulek gitu kan. Cet. Gue gerah nih. Iya kan nyari celah-celah tiba-tiba cek keluar gitu. Cairan di parunya itu. Iya. Langsung dia begini langsung gue lupa ya detailnya gimana apa dia nutup dulu apa gimana. Pokoknya dia pas suster datang langsung suster minta selangnya gitu. Masukin selangnya set. Jadi itu pipa itu sebenarnya buat jalur buat selang itu bisa masuk gitu. Paham. Udah masuk. Udah ditarik tuh ininya. Pipa besinya itu stainlessnya. Tinggal selang doang kan? Tinggal selang doang dijahit dia tuh. Dirapetin tuh lubangnya. Oke. Dirapetin udah kasih apa? Perban gitu ya. Kain kasa gitu perban apa segala macam udah. Dan itu proses pengeluaran banyak tuh. Banyak banget jadi pertama keluar gitu pas ganti selangnya dimasukin kayak botol gitu. Botol medis gitu. Udah penuh ganti lagi. Jadi masih banyak banget tuh dulu keluar tuh. Sampai akhirnya pakai satu botol tuh netes terus deh. Tapi dikit udah. Tapi besok pagi tuh pas gue bangun udah penuh lagi tuh ganti lagi botolnya gitu. Dan warna orange putih keruh gitu. Iya. Cairan gitu. di dalam ada merah-merah dikit deh. Kayak gitu. Itu pas keluar tuh Der. Tadi nafas gue yang tuh langsung kayak lu keluar dari apa? Dalam air gitu. Yang lu lama gitu yang langsung plong tuh ya. Plong banget. Oh itu yang ganjel tuh cairan itu tuh. Udah pasti cairan itu udah Der. Kan di ronsen sebelumnya ketahuan ini udah cairan semua udah. Tapi gue nggak habis pikir sih. Maksudnya kenapa tiba-tiba dari buah zakar naik ke usus yang pecah, paru-paru jadi bocor. Ya kayak gitu-gitu tuh emang proses. Apakah memang kanker secara keseluruhan begitu? Atau memang ini adalah komplikasi? Atau seperti apa? Lo nanya ke dokter nggak? Yang gue tahu emang kanker begitu. Jadi dia emang bisa nyebar kemana-mana gitu Der. Kayak gitu kayak apa ya kayak yang gue tahu kan qadarullah nih nyokap gue itu juga kanker juga payudara. Kayak gitu bahkan subhanallahnya ini nyokap gue itu sebelah udah diangkat payudaranya. Kayak gitu. Nah ini kalau kayak sel kanker payudara ini yang gue tahu itu dia bisa nyebar juga ke kanker rahim. Oh gitu. Gitu. Jadi emang sel kanker ini emang begitu dia. Makanya yang ganas ini disebut kanker, yang jinaknya ini disebut tumor gitu. Kayak gitu yang gua tahu ya. Gue pikir dua penyakit yang berbeda tuh. Ternyata tuh kayak junior penyakit, senior gitu ya. Iya enggak tahu deh istilahnya apa junior senior gitu. Tapi sebenarnya sama gitu. Maksudnya cuma yang kanker ini yang gua tangkap nih dia lebih ganas gitu. Kalau tumor ini ya udah dia numbuh situ diangkat, misalnya dibuang gitu, udah gitu nggak numbuh lagi gitu. Nah itu berapa kali kemo Cok? Gue berapa 6 siklus gue. 6? Iya. Botak dong pala lo? Wah habis Pak. Botak. Jangankan rambut, saya udah bisa kalau kata orang ini bisa ngeliat tuyul ya kan. Oh alisnya nggak ada. Hilang. Alisnya nggak ada. Iya. Kalau kata orang kan ngeliat tuyul ya kan. Tapi waktu itu gue nggak ngeliat tuyul sih. Dikerok tuh. Iya. Gila. Udah nggak ada tuh. Nggak ada. Jenggot? Iya, tinggal sih di sini doang nih, dikit. Dikit. Ada peninggalan KTP gua ada itu. Oh, KTP lu fotonya lagi kayak gitu. Foto gue yang lagi masih gitu. Cuma udah rawat jalan lah. Gue udah balik ke rumah. Gue 3 bulan dirawat di Fatmawati itu. Habis tindakan itu gue dirawat 3 bulan. Dan itu kerjaan gue cuma tidur. Oh, recovery ya? Iya, maksudnya menunggu untuk menunggu untuk apa tuh? Penanganan kankernya, maksudnya nggak masukin kemo apa segala macam. Itu gue di rumah sakit dulu tuh. Rawat inap tuh gue dapatnya kelas 1 kan. Itu tuh pertama kali gue masuk kan gak kelas 1, kelas 3 dulu dong. Iya. Karena gak akan dapat langsung, biasanya penuh itu. Iya.
Nah gue di kelas 3 itu pas habis itu pasca operasi yang lokal tadi itu paru-paru, cuma berapa minggu kondisi gue makin parah. Akhirnya gue masuk ke ICCU ya kayak namanya itunya. Pokoknya kayak ruang darurat yang daruratnya lah gitu. Cuma ada beberapa pasien di situ gitu. Yang paling gawat banget itu masuk situ. Nah waktu itu gue masuk situ, nih dokter onkologi gue nih yang mengkemo gue, maksudnya yang iniin kemo gue, obat kemo gue, tuh dia nggak mau ngambil tindakan, nggak berani tuh. Ini Bapak Adi ini mau di kemo atau dibiarin aja gitu. Hah? Karena kalau di kemo dia tahu fisik gue udah lemes banget nih. Iya. Gue habis badan gue badan gue habis. Oke. Cepet banget habisnya. Ini kondisinya nggak fit lah untuk kemo. Kemo itu kan keras. Iya dong. Keras banget, parah. Iya. Ini kulit lu hitam nih Der. Karena saking panasnya. Oke. Rambut lu rontok, kuku lu semua nih hitam, terus kayak kebas segala macam gitu. Lidah lu mati rasa, kadang-kadang sariawan gitu. Oh. Parah, bilang kemo ini parah. Ya mungkin namanya obat pahit ya. Iya. Ya gitu deh. Oke, nah sorry nih agak sensitif nih bro. Penghasilan lu dari mana waktu itu? Dengan harus pengobatan, kan maksudnya di sini pasti kan lu harus ada income kan? Ya sebenarnya sih pas gua yang udah di Fatmawati itu gua kan udah BPJS sebenarnya. Oke. Makanya itu benar-benar sampai gua keluar, sampai gua lanjut sampai selesai, gua udah rawat jalan tapi masih kemo kan. Iya. Tapi setiap kali gua kemo baru gua ke rumah sakit gitu. Rawat jalan lah. Itu sampai selesai itu semuanya gratis gua pada saat itu. Oh iya, gitu. Tapi BPJS ya. Iya, makanya terima kasih Bapak Jokowi ya kan. Masya Allah banget di program bro. Ulil amri kita, pemimpin kita nih yang harus kita wajib taati. Iya, ini kalau nggak ada BPJS gue nggak tahu dia ada habis berapa ratus juta, MM-an kali mungkin. Karena obatnya itu mahal banget emang. Satu kali kemo itu mahal banget. Mahal belasan juta kalau emang kita mau bayar sendiri, mungkin belasan sampai 20-an kali mungkin. Kalau dia kayak kemo itu kan ada jenis obatnya juga, kelas-kelasnya ada kan. Ada yang kayak kelas generiknya gitu-gitu deh. Ya gitu deh. Jadi kalau nggak BPJS ya nggak tahu deh gue. Nah tapi makasih Pak Jokowi ya. Masya Allah. Baik begini, Anda masih mau kritik terus? Coba deh pikir. Iya. Masuk. Nggak usah mancing-mancing. Udah cukup di situ aja. Lo nggak usah mancing-mancing. Anda masih mau demo? Oke. Oke, lanjut Dere. Lanjut. Nih. Tapi waktu gue yang sampai Pertamina emang gue sendiri. Tapi lagi-lagi nih, emang gue alhamdulillah deh nih dapat mertua gue baik banget. Masya Allah. Baik banget. Itu ratusan juta Pak. Kan karena sendirian kan? Oh iya. Iya nyampe Pak. Pas di Pertamina tuh. Itu baru ngomongin Pertamina tuh Pak. Itu nggak pakai BPJS? Enggak, belum dong. Belum. Gue kan dulu nggak melek BPJS. Gitu. Okay. Masya Allah begitu. Nah kalau kena kanker tahu nih Pertamina segini nih. Wah kita kayaknya harus BPJS. Sip. Nah sembuhnya gimana Cok? Sembuhnya ya itu tadi, berangkat dari cerita tadi kan, dokter ini sebenarnya dia nggak berani ngambil tindakan kan. Enggak artinya kan yang namanya kanker itu kan 1 banding sekian atau ribu bahkan yang selamat kan. Nah ya pertama pasti atas kehendak Allah gitu kan, tabaraka wa ta'ala. Tapi artinya kenapa lu bisa, untuk istilah dunianya lah ya, untuk istilah ikhtiar dan tawakalnya, kok bisa-bisanya lu sembuh? Dalam artian apakah memang obatnya kah, atau tindakannya pas dipegang yang tepat, atau seperti apa nih? Iya kalau ngomongin dunianya ya, istilah dunianya nih ya, emang qadarullah lagi nih. Emang Allah nih baik banget lah sama hambanya, udah pasti lah ya. Ini nih gue ketemu dokter nih yang emang dokternya ajib sih menurut gue gitu. Dia tuh ketika gue emang akhirnya keluarga gue mutusin buat gue kemo, itu dia ngeliat kondisi gue kan sebenarnya sih nggak kuat kemo nih gitu, karena kemo keras. Dia pinter nih, dia pecah nih. Jadi kan sekali kemo itu biasa ada 5 obat tuh yang masuk tuh. Dia pecah tuh, misalkan 2 obat dulu, 2 obat baru 1. Oh jadi nggak sekaligus. Kenceng banget tuh kan kalau sekaligus. Iya, ya dipecah-pecah dulu sama dia tuh. Nah pas yang di awal dia ngeliat nih reaksi gue, iya kan, dia ngeliat reaksi gue muntah apa segala macem, dia muntah sampai udah nggak ada isi lagi ya muntah pokoknya. Muntah aja, pokoknya pengen muntah sampai akhirnya tuh, lu tau nggak itu gue sebelum kemo itu
Gue tuh gak bisa BAB tuh 15 hari. Hah? 15 hari Pak. Enggak. Lu gak BAB 2 hari bagaimana rasanya? Bukan 3 hari. Bukan rasanya. Iya. Baunya. Bukan asal bau, di perut lu begah nih, kembung nih. Kotoran lu makan terus nih. Lu kebayang gak nih, lu makan terus nih. Iya, tapi gak keluar kan? Tapi gak keluar. Kira-kira gimana rasanya? Oh iya, begah gitu. Ya itu nikmat Allah tuh, bisa BAB tuh. Iya, betul. Satu sistem yang tubuh kita ini dikasih tuh emang sempurna. Iya. Lu makan harus tempat keluarnya harus ada gitu. Gitu. Masya Allah. Oke. Ini gue ngerasain nikmat sehat itu, Masya Allah Der. Iya. Ini yang katanya, iya kan, nikmat yang sering kita lupa nih kan, 2 nikmat kan. Nikmat sehat sama waktu luang udah. Iya. Ini sehat nih, Mas. Besar ini Der, nikmatnya. Okay. Lu gak bisa ngerasain nikmat sehat nih kalau lu gak sakit udah. Masya Allah. 15 hari gak bisa BAB. Lu gimana 15 hari Pak? 15 hari gila sih. Abis itu masih ada rasa-rasa sakit-sakit deh setelah lu keluar? Ya masih ya. Enggak, kambuh, ada masih anak pinaknya, kalau istilah di tumor kan begitu ya. Ada yang belum keangkat secara total. Itu gimana tuh? Maksudnya ini kan penyakit bukan cuma sekedar keseleo, Bapak Adi. Ini kan maksudnya kan besar gitu loh, penyakit yang serius. Maksudnya apakah memang langsung sembuh gitu aja? Ya enggak lah, pasti enggak lah. Cuma ya itu ketika ngelewatin itu emang berat, itu ya pasti berat. Dan gue ngerasanya kayak nggak ada habis-habisnya sih Der gitu. Nah cuma ya tadi itu yang gue pengen garis bawain itu, ketika lu dapat ujian nih, mungkin kita ngerasa berat, tapi kan Allah kan nggak mungkin ngasih ujian yang kita nggak bisa lewatin. Itu yang pasti. Nah itu yang bikin mindset gue kayak, ini Allah ngasih gue nih ujiannya berat banget nih, tapi nggak mungkin gue nggak bisa lewatin. Allah kan nggak jahat gitu. Allah kan maha baik gitu kan. Gue mikir begitu. Nah ditambah lagi, ini orang-orang ini siapa nih di sekitar lu ketika lu sakit, ini siapa yang nemenin? Itu tuh ngaruh banget. Iya, vibes tuh ngaruh banget. Gue pernah nih baru awal-awal sakit nih, ya kan, bosan kan, gila lu di rumah sakit doang, lu di kotak gitu doang, udah lu 3 bulan kan bosan kan. Itu sebulan gue awal tuh udah bosan tuh. Dokter Rizky dia datang ya kan, datang dari rumah, emang bagian jagain gue hari itu dia. Datang, dia ngeluarin dari tasnya, tau gak lu apa ya ngeluarin dari tasnya? Apa? PlayStation dong. Wah. PS berapa tuh? Gak tau deh, gue lupa deh. Pokoknya PlayStation aja. Gue lupa PS3 kayaknya waktu itu zaman itu masih. Dia ngeluarin PS. Bang kita main katanya. Yaudah ayo ya. Bentuk hiburan dari sang dokter ya. Iya. Main deh. Sejam kemudian, apa berapa jam kemudian, datang deh teman kita yang lain yang mau jaga juga. Ya kan? Tapi sama beberapa teman yang mau jenguk doang. Ya kan? Namanya Kang Abnab. Kalau kita manggil Abnab Abu Nabila. Dia dulu satu klub airsoft gitu sama gua deh. Deh kan, dia datang, dia ngelihat kita lagi main PS nih, dimarahin dong. Lu lagi sakit. Iya, bukannya zikir, bukannya apa lu. Dan yang ngajak main seorang dokter. Hai. Halo Dokter Rizky. Emang bagus ya solusinya ya. Solusi cepat, cuma apakah semua dokter seperti itu? Kayaknya enggak sih, enggak lah. Kalau semua dokter kayak profesor yang waktu itu kan. Oh itu kayaknya lebih parah tuh. Nah, oke. Sampai akhirnya di situ lo coba recovery, sembuh. Iya karena teman-teman semua, maksudnya gini, motivasi dalam hidup gue ini ketika itu tuh besar banget. Iya. Gitu, maksudnya akhirnya yang bikin gue kayak, ini bukan gimana ya. Waktu itu gue tuh udah mikirnya gini Der, kayak saking teman-teman gue ini Masya Allah banget nih ya, sekitar gue gitu kan. Istri gue terutama, ini istri gue ini paling Masya Allah nih. Wush, gila lu bayangin nih punya anak masih kecil-kecil. Kan bingung nih antara ngurusin anak gue apa ngurusin suami gue. Nah kalau gue jadi istri lu milih anak. Iya untungnya kan bukan lu istri gue kan. Gila. Iya maksudnya milih anak. Anti klimaks banget tuh lu tadi barusan tuh. Gila. Lagi begini kaget dong. Canda lah. Enggak lah, maksudnya milih anak ya beserta suaminya. Lu belum kelar gue ngomong nih, potong koma tuh. Iya. Emang salah gue Der, gue lagi yang salah ya kan. Gila parah. Parah bangkang juga tuh kalau gitu tuh. Baik kan parah juga. Istri soleha ini. Oh Masya Allah. Insya Allah nih, Masya Allah emang di
Emang inilah maksudnya itu gue sampai ngerasa kayak gini Der, kayak apa ya, kayak bukannya berarti gue mau mati aja, enggak, maksud gue kayak ya udah gue sekarang tuh mikirnya gimana buat bekal aja deh nih, gitu, mindsetnya udah mulai gitu yang kayak ya udah. Di satu sisi gue mikir kayak ya udah mati udah pasti gitu, cuma sekarang masalah bekal gue udah ada belum? Ya itu kan, jangan-jangan gue pulang sekarang nggak bawa bekal, besek itu. Iya maksudnya bener, bukan maksudnya bener amal soleh gitu. Besek. Iya kan gue mikir gitu kan. Gue pikir wah iya ini gue harus, maksud gue kondisi gue ini udah kayak ya udah gitu kayak tepi jurang nih gue. Iya kan, tinggal 1-2 orang mati gitu misalkan. Hidup segan mati tak mau. Iya udah tiduran doang gue Der. Itu gue mikir bakal gue apa ya gitu kan. Apa yang diinget saat itu? Iya apa dosa sih Der. Kayak gitu tuh dosa tuh beneran tuh. Ingatnya waktu itu tuh. Jadi ya udah lambat laun. Maksudnya emang apa ya? Emang ujiannya berat gitu. Iya kan? Tapi emang hikmahnya akhirnya karena lu ujian kesedihan, ujian kesengsaraan ini kan biasanya kan orang lebih taat ya jadinya biasanya. Iya kan? Gue waktu itu gue ngeliat TV aja tuh, ngeliat Ka'bah nih umroh nih, orang umroh gitu, gue nangis. Kenapa? Ya gue mikir kita kasih solusi.